Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas cerita menarik tentang kisah pembunuh bayaran misterius bernama Jackal. Tak ada yang benar-benar tahu bagaimana wajahnya dan siapa identitas sebenarnya. Saking hebatnya, Jackal sampai dipekerjakan oleh bos mafia besar Rusia yang terkenal selalu melakukan pembunuhan dengan tangannya sendiri. FBI dan Duta Besar Rusia pun akhirnya bekerja sama untuk memburu Jackal dengan bantuan seorang narapidana bernama Declan. Film berjudul The Jackal yang dirilis pada tahun 1997 ini diadaptasi dari film The Day of the Jackal yang dirilis pada tahun 1973 dengan beberapa perubahan. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari mafia Rusia yang telah terlibat dalam jaringan kriminal kelas dunia dengan keuntungan miliaran dolar termasuk operasi besar Amerika Serikat. FBI yang menjadi salah satu lembaga hukum di Amerika Serikat yang harus memberantas mafia ini. Suatu hari di sebuah klub di Moskow, terlihat beberapa anggota mafia Rusia sedang berkumpul. Salah seorang anggota mafia itu bernama Gasimurat. Di luar klub, MVD Rusia dan FBI sudah sejak tadi mengintai mereka. Tak berapa lama setelah Murad dan rekan-rekannya masuk, FBI pun langsung melakukan penggerebekan yang dipimpin oleh mayor perempuan bernama Koslova dari MVD. Tanpa rasa takut, Murad dengan sombongnya memberikan sejumlah uang untuk menghentikan penangkapannya. Mayor Koslova pun berkata, Murad akan ditangkap atas pembunuhan terhadap Mayor Nikolan Samanko. Murad merasa santai saja, dia mengatakan tidak ada bukti atau saksi atas kejadian itu. Namun, Carter Preston, deputi FBI yang ikut menggerebek mengatakan bahwa DNA-nya ditemukan di lokasi kejadian. Sontak, Murad jadi sedikit panik. Tapi dia menutupinya dengan mengancam akan membunuh orang-orang lalu tiba-tiba menyerang deputi Preston. Mayor Koslova dengan sigap menghentikan Murad hingga akhirnya karena terdesak dia menembak Murad hingga meninggal di tempat. I swear I will kill you and your fucking whore mother. Setelah tempat itu dievakuasi, Deputi Preston berterima kasih sembari menenangkan Mayor Koslova dengan mengatakan apa yang dilakukan sudah benar. Di Helsinki, kelompok mafia Rusia yang dipimpin oleh Tarek sedang berkumpul membahas kematian Murad. Orang yang berada di tempat kejadian bersama Murad menjelaskan pada Tarek bahwa saat itu tiba-tiba pasukan bersenjata menggerebek mereka. Katanya, dia sudah berusaha untuk menolong, tapi pasukan polisi dan FBI jumlahnya terlalu banyak. Tarek bertanya, berapa polisi yang berhasil dibunuh? Orang itu menjawab tidak ada. Mendengar itu, Tarek sangat kecewa. Dia pun langsung membunuh orang itu dengan sekali hantaman dengan kapak. Tarek memperingatkan pada semua anggotanya bahwa dia bisa melakukan itu pada orang yang disayangi, apalagi pada orang yang dia benci. Setelah pertemuan itu, Tarek pergi menemui seorang pembunuh bayaran dengan sebutan Jackal. Tarek berkata, MVD telah membunuh saudaranya, jadi dia ingin membalas dendam. Tapi untuk FBI, dia sudah menentukan target untuk Jackal bunuh. Jackal kemudian berkata, jika dia mengambil pekerjaan ini, dia harus menghilang selamanya. Jadi dia meminta bayaran 70 juta dolar, yang mana setengah diberikan di muka, sisanya setelah misi selesai. Tarek menyetujuinya. Setelah itu, Jackal memberitahu agar tidak menghubunginya lewat telepon atau fax dan meminta Tarek bersembunyi di luar Rusia hingga misi selesai. Selain itu, jika pembicaraan mereka bocor, Jackal punya hak untuk meneruskan atau menghentikan misi, namun uang muka tidak bisa dikembalikan. Di gedung Dubes Amerika di Moskow, MVD dan FBI sedang rapat membahas langkah mereka selanjutnya. Mayor Koslova memberitahu bahwa sekarang Tarek sedang mengincar untuk menghabisi seluruh anggota FBI. Dalam 2 minggu, 7 anggota MVD sudah terbunuh. 8 hari sebelumnya, Tarek dan anggotanya terlihat menyewa seluruh lantai 3 hotel Porvo dan selama 5 hari tidak ada yang keluar. Kontak mereka keluar hanya dengan seseorang bernama Viktor Politovsky yang setiap 2 hari sekali ke kantor pos mengambil surat.
Dengan informasi tersebut, mereka pun segera merencanakan penangkapan Viktor Politovsky untuk diselidiki. Di sisi lain, Jackal sudah terlihat berada di Bandara Helsinki. Dia mencuri paspor seorang pria tua untuk dijadikan identitas palsunya. Di London, dia membuat identitas palsu bernama Charles. Setelah itu dia pergi ke bank, dia ingin membagi uangnya dalam 2 rekening, membuka rekening di Luxembourg dan membuatkannya kartu kredit di Bank Amerika. Selanjutnya, Jackal memesan secara khusus senapan yang dia butuhkan atas nama Charles dan meminta dikirim ke Montreal, Kanada. Di tempat lain, MVD dan FBI terlihat berkumpul kembali untuk melihat hasil interogasi Viktor Politovsky. Tidak banyak informasi yang didapat, namun mereka mendapat satu nama, yaitu Jackal. Deputi Preston pun memberitahu MVD bahwa menurutnya Tarek menyewa pembunuh bayaran dengan nama Jackal. Ada beberapa pembunuhan yang dilakukan, namun FBI belum bisa menemukan bukti keberadaannya. Selanjutnya, Mayor Kozlova memberitahu bahwa sebenarnya Jackal beberapa kali digunakan oleh KGB, sebuah lembaga intelijen Rusia. Namun, tak ada satupun anggota KGB yang pernah bertemu ataupun melihat wajah Jackal. Mayor Kozlova juga memberitahukan bahwa ditemukan biografi Direktur FBI di tas milik Viktor Politovsky. Dari sini, mereka pun menyimpulkan yang menjadi target Jackal adalah Direktur FBI. Di lain sisi, Jackal sudah berada di Montreal, Kanada. Dia datang dengan paspor bernama Hayslap, namun di sana dia membeli sebuah mobil van atas nama Charlie. Bisa dilihat dari hal itu kalau Jackal sangat pandai mengganti identitasnya. Selanjutnya, Jackal melakukan percobaan berapa lama dia bisa menghilangkan pelapis warna pada mobilnya menggunakan semprotan air. Ternyata, dia bisa melakukannya dalam waktu kurang dari 1 menit. Hal tersebut tentu sangat berguna dalam misi penyamarannya. Direktur FBI meminta operasi pemburuan Jackal dirahasiakan. FBI akan bekerja sama dengan CIA dan kedutaan Rusia. Untuk mencari tahu identitas Jackal, Mayor Kozlova menggunakan data KGB. Dia telah mendata setidaknya ada 6 anggota yang diyakini pernah melihat Jackal. Namun, 4 orang sudah meninggal, 1 di Libya dan 1 lagi di Amerika, yaitu seorang separatis bas yang bernama Isabella Celia Sangona. Karena tidak ada yang tahu di mana keberadaan Isabella, mereka pun menemui Declan Joseph Mulqueen, seorang penembak jitu IRA yang pernah bekerja sama dengan Isabella. Saat itu, Declan berada di penjara atas tuduhan perdagangan senjata tua. Saat menemui Declan, FBI beralasan mencari Isabella karena Isabella adalah pendatang ilegal. Tapi Declan tidak percaya begitu saja. Menurutnya, tidak mungkin FBI mengirim seorang deputi demi seorang pendatang ilegal. Deputi Preston akhirnya memberitahu bahwa mereka sedang mengejar Jackal, lalu menawarkan pemberian amnesti jika Declan mau bekerja sama. Akan tetapi, Declan tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Kemudian, Deputi Preston bertanya, hal apa yang diinginkan Declan agar mau bekerja sama? Declan menjawab 2 hal. Pertama, dia harus yakin Isabella akan tetap aman. Kedua, dia ingin kembali ke Irlandia dan jadi orang bebas. Namun, Deputi Preston tidak bisa mengabulkan permintaan yang kedua. Alasannya, Declan sudah banyak melakukan kejahatan berat. Ketika mereka hendak pergi setelah tak mendapatkan kesepakatan, tiba-tiba Declan berkata bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Direktur FBI adalah dia yang pernah bertemu dengan Jackal. Declan mengaku mengenali wajah Jackal dan yang terpenting mengetahui cara kerjanya. Jadi dia minta agar Isabella tidak perlu terlibat. Deputi Preston memastikan apakah Declan bekerja sama dengan Jackal. Declan menjawab, itu hanya masalah antara dia dan Jackal. Meskipun begitu, Deputi Preston berkata akan tetap menemui Isabella dengan atau tanpa Declan. Akhirnya, Declan mengalah. Dia mengajukan 3 permintaan, yaitu mengeluarkannya dari penjara, membiarkannya ikut menemui Isabella, dan meminta sebuah pisau cukur yang bagus. Deputi Preston menyetujuinya, tapi dia juga memberi peringatan bahwa Declan akan ditembak mati jika ketahuan memiliki tujuan lain dengan IRA. Di sisi lain, Jackal sedang menemui pembuat senjata ilegal bernama Lemon. Dia minta dibuatkan alat khusus dengan material dan spesifikasi yang sudah dia tentukan sendiri untuk melengkapi senapan yang sebelumnya dia pesan.
Dengan harga $40.000, alat tersebut harus selesai dalam waktu 8 hari. Dia lalu mengatakan bahwa ketika alat itu selesai dibuat, Lemon harus melupakan nama Charles, alat dan spesifikasinya, serta mengembalikan rancangan dan sisa material pembuatannya. Singkat cerita, FBI dan Declan akhirnya sampai di rumah Isabella. Melihat kedekatan Declan dengan Isabella, Deputi Preston yakin Isabella bisa dijadikan jaminan Declan tidak akan kabur selama menjalankan tugas. Dia meminta bawahannya agar tidak mencatat nama dan alamat Isabella dalam laporan sebab keterlibatannya harus dirahasiakan. Selesai membicarakan tentang Jackal, Declan pun diberi waktu untuk bicara berdua dengan Isabella. Saat itu, Isabella memberikan kunci loker di terminal Grand Hort, Norfolk. Di loker tersebut, sudah ada paspor bersih dan uang sebesar $10.000 yang bisa Declan gunakan untuk kembali ke Irlandia. Declan menerima kunci itu, tapi dia memberitahu bahwa tidak bisa pergi karena terikat perjanjian dengan FBI. Dari bagaimana mereka bersikap dan bicara, jelas sekali bahwa mereka memiliki perasaan yang dalam satu sama lain. Namun, Isabella mengaku bahagia dengan kehidupannya sekarang bersama suami dan anak-anaknya. Some nights I can close my eyes and sleep. Setelah menemui Isabella, FBI kembali mengadakan rapat. Dalam rapat tersebut, Declan memberitahu bahwa Jackal biasanya menggunakan 4 identitas palsu, 3 yang dipegang dan 1 sebagai cadangan di suatu tempat. Tapi informasi tersebut tidak dianggap serius oleh yang lain. Mayor Koslova kemudian berkata, Tarek selalu melakukan sendiri pembunuhan demi kehormatan. Jika Tarek sampai menugaskan orang luar, jelas itu sesuatu yang sangat serius. Declan juga menjelaskan, dibanding mereka yang hanya mengetahui nama, Jackal mengetahui semua pergerakan mereka. Jadi, bukan mereka yang mengejar Jackal, tapi sebaliknya. Di lain sisi, Jackal diam-diam memotret New Hope Children's Hospital yang akan mengadakan grand opening 2 minggu lagi. Beberapa tamu penting yang akan hadir dalam acara tersebut yaitu Ibu Negara dan Direktur FBI. Malamnya, Jackal pergi ke sebuah klub. Di sana dia mendekati pria bernama Douglas yang memiliki ketertarikan seksual menyimpang. Beberapa waktu kemudian, Jackal sudah berada di Montreal, Kanada untuk mengambil kiriman senapan pesanannya. Kebetulan, polisi sedang mencari seorang yang menggunakan identitas palsu terbang ke Montreal. Jackal yang saat itu sedang menjadi Charlie jadi salah satu yang dicurigai. Sadar dirinya sedang diikuti, Jackal membawa mobilnya ke parkiran hotel dan menyemprotkan air untuk mengelupas lapisan cat dan mengganti plat mobilnya. Salah satu polisi yang melihat ada genangan air mencoba memeriksa mobil tersebut. Tapi kemudian dia terkena racun yang sebelumnya Jackal semprotkan di handle kap belakang mobil. FBI pun mendapat laporan kalau polisi kehilangan jejak. Hari berikutnya, Jackal pergi ke tempat Lemon untuk mengambil alat pesanannya. Namun Lemon ingin memiliki rancangan alat itu sebagai bonus pekerjaannya. Jackal pun menyetujuinya, tapi dia minta dicarikan tempat untuk melakukan uji coba. Lemon kemudian menyiapkan tempat dan sebuah labu yang diletakkan cukup jauh sebagai target. Sedangkan Jackal mempersiapkan senjatanya. Dia memasang senapan dan lensa tele di alat yang Lemon buat. Ternyata alat itu bekerja sebagai penembak jitu dengan pengendali jarak jauh seperti remote control pada mainan mobil-mobilan. Tidak puas dengan hasilnya karena alatnya meleset 3 cm, Jackal menyuruh Lemon berlari untuk dijadikan targetnya. Lemon berlari sambil ketakutan dan pada akhirnya tubuh dan mobilnya hancur karena tembakan bertubi-tubi yang dilakukan Jackal. Run to your right! FBI sudah berada di Montreal. Di sana mereka mendapat informasi bahwa beberapa hari lalu sebuah minivan baru saja dibeli oleh orang bernama Charles. Tapi kemudian muncul orang lain bernama Charles yang melaporkan kehilangan dompetnya di bandara. Tentu saja mereka yakin itu ulah Jackal.
Sesaat kemudian, mereka mendapat kabar keberadaan Jackal di sebuah kota kecil. Mereka kemudian pergi ke sana yang ternyata adalah tempat milik Lemon. Saat memeriksa barang-barang di sana, Declan menemukan rancangan alat yang dipesan oleh Jackal. Dia pun menjelaskan kalau itu adalah sebuah manuver senjata yang besar yang mungkin butuh mobil van untuk membawanya. Tidak hanya menembak jarak jauh, alat itu bisa menembakkan 100 peluru sebelum peluru pertama mengenai sasaran. Di saat yang sama, Jackal sedang membeli sebuah kapal untuk membawa pergi senjatanya. Dalam perjalanan menggunakan kapal, dia menerima telepon dari seorang yang belum diketahui siapa. Tapi orang itu memberitahunya bahwa FBI sudah tahu dia di Kanada dan ada orang Irlandia bernama Declan yang membantu FBI. Jackal sengaja membeli kapal agar bisa menyusup di antara peserta lomba perahu layar terbesar di Danau Michigan. Diketahui lomba itu dimulai dari Mackinac dan berakhir di Chicago. FBI pun segera pergi ke tempat pemberhentian kapal-kapal tersebut untuk mencarinya. Namun dalam pencarian itu, Declan belum diizinkan memegang senjata. Tak disangka, Declan menemukan Jackal di sana. Bahkan tatapan mata mereka saling bertemu. Ketika Jackal hendak menembak Declan, untung saja Mayor Koslova datang menolongnya. Sayangnya, Jackal berhasil kabur. Declan kemudian memberitahu Deputi Preston bahwa mungkin saja ada pengkhianat di FBI karena Jackal tidak terkejut melihat kedatangan mereka, bahkan terkesan sudah menunggu. Deputi Preston menyangkal adanya pengkhianat. Dia yakin seluruh personilnya bersih. Tentang masa lalu Declan, ternyata yang membuatnya memiliki urusan pribadi dengan Jackal, yaitu karena dia pernah dijebak oleh Jackal saat transaksi senjata di Libya. Selain itu, Isabella yang turut bersamanya tertembak yang mana saat itu sedang mengandung anaknya. Jackal yang berhasil kabur pergi ke tempat rahasia untuk mengambil identitas palsu cadangannya. Dengan identitas itu, dia pergi menggunakan kapal. Sedangkan di kantor FBI sedang dikagetkan dengan temuan panggilan telepon dari kantor FBI ke nomor di Brighton Beach, New York. Panggilan tersebut dilakukan pukul 1 pagi dan memberitahukan jadwal pertemuan Direktur FBI dengan ibu negara. Sesaat kemudian, Duta Besar Rusia mengakui bahwa itu suaranya. Mayor Koslova menjelaskan bahwa mereka sedang merencanakan penerbangan ke Moskow. Tak percaya begitu saja, Deputi Preston meminta memeriksa semua dokumen milik Duta Besar Rusia. Malamnya, Jackal mendapat telepon yang memberitahunya bahwa Duta Besar Rusia tidak bisa lagi dihubungi menggunakan nomor biasanya. Di saat yang sama, Mayor Koslova mengevakuasi keluarga Isabella ke Washington demi keamanan. Isabella berkata kalau mereka tidak akan bisa mengungkap Jackal. Mayor Koslova pun menjawab bahwa dia harus melakukan sebisanya untuk menangkap. Deputi Preston memberitahu Declan tentang evakuasi keluarga Isabella. Dia juga berkata kalau Direktur FBI tidak tahu tentang Isabella karena dia sudah melarang bawahannya untuk menuliskannya di laporan, jadi menurutnya Jackal juga tidak akan tahu. Tapi Declan yakin Duta Besar Rusia pasti sudah memberitahu Jackal semuanya. Dia kemudian menanyakan 2 nomor yang ada di buku catatan milik Duta Besar Rusia. Betapa terkejutnya Deputi Preston ketika tahu salah satu nomor tersebut adalah kode akses FBI. Dia segera menghubungi pusat data FBI untuk meminta transkripsi suara laporan lapangan miliknya serta arsip milik beberapa agen bawahannya. Ternyata diam-diam bawahannya menyantumkan nama dan alamat Isabella di dalam laporan. Deputi Preston dan Declan pun segera menuju rumah Isabella menggunakan helikopter. Di rumah Isabella, Mayor Koslova dan 2 agen FBI lainnya tengah melakukan pemeriksaan. Namun, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari Jackal yang sejak awal sudah bersembunyi di rumah itu. Dua agen FBI di sana langsung meninggal seketika.
sedangkan Mayor Koslova dalam kondisi sekarat. Jackal menitip pesan untuk disampaikan pada Declan. Pesan itu yaitu bahwa Declan tidak bisa melindungi wanita. Mayor Koslova berhasil mempertahankan kesadarannya hingga Declan dan Deputi Preston datang. Setelah menyampaikan pesan Jackal, tak lama kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya. Isabella menghampiri Declan karena khawatir dengan keadaannya. Declan pun berjanji kali ini dia akan menghentikan Jackal dan mengakhiri semuanya. Dia kemudian meminta senjata dari Isabella untuk dia pegang sebab FBI tidak mungkin memberikannya. FBI mengadakan rapat untuk menentukan strategi menggagalkan aksi Jackal. Declan menegaskan kalau Jackal hanya bisa melakukan penyerangan dari jarak jauh. Untuk itu, mereka perlu menentukan tempat yang bisa menjangkau seluruh area untuk memantau keberadaan Jackal dan senjatanya. Di gedung FBI, Douglas yang ternyata bekerja di sana mendapat panggilan telepon dari Jackal. Mereka pun membuat janji temu di rumah Douglas. Berpikir mereka akan pergi menghabiskan waktu di luar, tapi sepertinya Jackal hanya memanfaatkannya untuk bersembunyi. Kemudian Douglas melihat pemberitaan di televisi tentang buronan polisi yang dia sadari mirip dengan Jackal. Saat itu juga Jackal langsung menembaknya. Esoknya, Jackal datang ke acara Grand Opening Wish Hope Children's Hospital menggunakan mobil minivan merah untuk membawa senjatanya. Di sana dia menyamar sebagai satuan polisi penjaga keamanan. Di tempat lain, ketika Declan menonton siaran wawancara ibu negara, dia teringat perkataan Mayor Koslova tentang Jackal yang mengatakan mengenai pernyataan, publik dan brutal, serta dirinya yang tidak bisa melindungi wanita. Dari petunjuk tersebut, dia menyadari bahwa yang menjadi target Jackal bukanlah Direktur FBI, tetapi ibu negara yang akan memberikan sambutan di acara Grand Opening rumah sakit hari itu. Declan bersama tim penembak jitu akan berada di atap gedung untuk mencari Jackal dan senjatanya. Sedangkan Deputi Preston akan mendekat ke arah panggung untuk mengamankan ibu negara. Sebenarnya, mereka bisa saja meminta bantuan dinas rahasia dan para polisi penjaga di lokasi untuk membawa pergi ibu negara. Tapi mereka khawatir Jackal akan menembak dalam kerumunan dan malah menimbulkan banyak korban. Tak jauh dari tempatnya duduk, Jackal melihat mobil polisi mendekat ke mobilnya. Dia pun segera menghampiri polisi tersebut. Polisi tersebut mengatakan sedang mencari minivan coklat tua. Mereka hanya menemukan minivan merah yang tidak lain adalah yang digunakan Jackal. Jackal kemudian mengatakan pada polisi tersebut bahwa dia sudah memeriksa minivan merah tersebut dan sudah dapat izin parkir. Setelah itu, polisi tersebut pergi. Selanjutnya, Jackal kembali ke tempat duduknya dan mengaktifkan alat pengendali senjata jarak jauhnya. Ketika ibu negara mulai memberikan sambutan, Jackal membuka kap belakang minivannya agar senjatanya bisa membidik ibu negara. Sesaat sebelum menembak, Declan berhasil melihat senjata Jackal dan langsung menembaknya. Akan tetapi dia hanya mengenai lensanya, sehingga Jackal masih bisa menembak ke arah panggung di mana ibu negara berada. Beruntung, Deputi Preston berhasil melindungi ibu negara, namun kakinya terkena tembakan. Declan kemudian menyerahkan pada penembak jitu untuk menghancurkan senjata Jackal, sedangkan dia turun ke bawah untuk mengejar Jackal. Sebelumnya, dia sudah melihat stasiun yang lokasinya tak jauh dari sana. Dia yakin Jackal berencana kabur lewat sana. Sesuai dugaan, setelah penembak jitu berhasil menghancurkan senjatanya, Jackal langsung pergi menuju stasiun. Declan berhasil menemukannya sebelum kereta datang. Tak disangka, ketika kereta akhirnya datang, Jackal melompat ke rel kereta. Mengira Jackal tertabrak, tapi ternyata dia berusaha kabur lewat jalur kereta sebelahnya. Melihat itu, Declan langsung mengejarnya. Saat terjadi kejar-kejaran di terowongan kereta, tiba-tiba sebuah kereta lewat. Jackal berlindung di sisi pinggir terowongan, sedangkan Declan terjebak di sela antara dua jalur kereta. Dia harus berusaha menjaga keseimbangannya ketika dua kereta berbeda arah lewat. Jika sedikit saja kehilangan keseimbangan, tubuhnya akan terseret kereta. Sempat terjadi baku tembak yang membuat kaki Jackal terluka. Setelah kembali ke stasiun, Jackal menyandera seorang gadis agar Declan melepaskan pistol yang dibawanya dan menyerahkan diri. Tak ingin ada korban lagi, Declan pun menuruti perintah Jackal sehingga gadis yang disandera dilepaskan.
Jackal kemudian bersiap untuk menembak Declan, tapi tiba-tiba seseorang datang menembak Jackal. For the rest of your life. Isabella datang tepat waktu untuk menyelamatkan Declan. Jackal pun akhirnya terbunuh dan misi terakhirnya untuk membunuh ibu negara pun gagal. Hingga akhir, tidak ada yang tahu siapa identitas asli Jackal. Dia hanya dikenang sebagai orang jahat berhati dingin yang tak segan membunuh siapapun tanpa rasa iba atau bersalah. Deputy Preston meminta maaf pada Declan karena tidak bisa mendapatkan amnesti. Declan hanya bisa dipindahkan ke penjara dengan keamanan minimum. Kabarnya, Tarek juga berhasil dimasukkan ke penjara, sedangkan Isabella sudah kembali pada keluarga kecilnya dengan aman. Deputy Preston sebenarnya mengetahui kunci rahasia yang Isabella berikan pada Declan yang bisa digunakan untuk kabur kapan saja. Tapi dia percaya Declan tidak akan melakukan itu. Seperti itulah kisah tentang pembunuh bayaran misterius bernama Jackal. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.